nyalakan kamera terus screenshot dulu. Mulai minggu ini kita ada tugas dikerjakan di jam kuliah saja supaya tidak mengganggu waktu kerja ya. Jadi sekarang saya kasih pengantar dulu tugasnya apa. Silakan nanti kalian membagi kelompok. Berarti kan dibagi menjadi berapa ya? Ini total berapa orang maksudnya? 31, Pak. Oh, tidak genap ya. 31 sebentar ya. Kalau dibagi 7, bentar, yang dibagi 7. 1. Ya, dibagi 7 jadi berapa ya? 4, ada yang 5 ya? Iya, Pak. Oke, dibagi 7 kelompok aja ya. Jadi nanti silakan, sekarang saya menyampaikan dulu tugasnya apa, terus dikerjakan. Kalau mau pakai Zoom, nanti saya buatkan room-nya ya. Saya buatkan di sini kan bisa dibagi-bagi ya, dibagi jadi kelas-kelas ya. Iya, di breakout, Pak. Ya, sebentar saya bikin di breakout-nya ya. Jadi silakan masuk masing-masing setelah saya menyampaikan tugasnya apa ya. Iya, baik, Pak. Oke. Jadi kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Jadi hari ini materinya yaitu tentang pemeliharaan jalan nasional dan jalan provinsi ya. Apa sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Jadi materi pemeliharaan jalan nasional dan jalan provinsi sesuai janji saya. Jadi kita berurutan dari yang kelas status rendah dulu sampai yang tinggi ya. Mungkin nanti minggu depan jalan tol ya. Setelah selesai semua jalan baru perlengkapannya. Jadi untuk daftar isinya itu untuk, sudah. Pemeliharaan jalan nasional dan jalan provinsi itu ada 7 ya. 7 pekerjaan, 7 item pekerjaan. Yang pertama pekerjaan perkerasan dan bahu jalan. Makanya kenapa saya bagi jadi 7 kelompok, nanti kan seperti itu ya. Nanti saran saya untuk yang berlima itu, berarti ada berapa orang yang berlima tuh? Ada 3, Pak. Ya, jadi untuk yang poin 1, 2, 3 itu yang banyakan ya. Karena agak banyak pekerjaannya. Jadi yang 1, 2, 3 itu yang berlima ya. Nah, jadi pertama ada pekerjaan perkerasan bahu jalan, kemudian trotoar, drainase, perlengkapan jalan dan marka jalan, kemudian ada lereng pada galian atau timbunan, ada pekerjaan darat dan jembatan dan gorong-gorong. Nah, untuk yang pertama saya kasih contoh karena yang poin 1 ini banyak, saya kasih contoh beberapa jenis pekerjaannya. Jadi pertama pekerjaan perkerasan dan bahu jalan. Di sini apakah terlihat tabelnya? Ada, Pak. Oke. Jadi di tabel ini terlihat bahwa kerusakan jalan dan bahu jalan itu ada banyak jenisnya ya. Ada lubang, gelombang, alur, amblas ya, dan lain-lain. Kemudian ini ada metodenya, ada metode perbaikannya. Ada kode P1 sama dengan K3, terlihat nggak di atas ini? Terlihat, Pak. Ada, Pak. Nah, spotlight ya. Pertama ada penebaran pasir, pengaspalan, penutupan retak ya, sampai dengan perbaikan celah, kelihatan ya?
Iya Pak, ada. Jadi nanti tugas kelompok itu kalian mengerjakan bahwa misalkan ini penebaran pasir misalnya. Nah, jadi metode perbaikan penebaran pasir. Apa saja alat yang dipakai ya? Fleet UPR itu alat-alat yang dipakai satu set ya, seperangkat alat yang digunakan untuk perbaikan jalannya. Istilahnya Fleet UPR. Apa saja? Nanti kalian bisa cari dari Google atau dari buku-buku ya, atau dari yang kerja di lapangan pasti ada di bukunya. Jadi untuk penebaran pasir itu alat yang diperlukan misalnya dump truck, ada flatbed truck, kemudian ada air compressor, baby roller ya, ada alat bantu dan kabel pengaman, ada lampu, generator set jika misalkan malam hari kan pasti perlu lampu ya. Kemudian ada pekerja yang diperlukan, misalkan ada mandor 1 orang, operator 2 orang, pekerja 4 orang ya. Nah, kemudian bahannya apa saja? Ya, bahannya berarti pasir asar. Kemudian kode kerusakannya apa sih? Yang harus ditebar pasir, ada kegemukan aspal pada pergeseran jalan, kegemukan aspal pada bahu jalan yang beraspal. Bisa lihat di sini, ya. Terlihat ini P1 kelihatan nggak? Penebaran pasir, ada? Iya ada Pak. Oke. Penebaran pasir itu kan untuk jenis kerusakan mana? Ini ya. Ada? Ada Pak. Kegemukan aspal. Jadi cara lihat nanti ini materi saya kasih ke kalian semua buat acuan ya. Jadi untuk tahu misalkan ternyata kegemukan aspal itu memerlukan penebaran pasir ya. Kalau untuk pengaspalan untuk kerusakan apa saja? Kerusakan tepi, retak buaya, retak garis, sama terkelupas Pak. Oke, betul ya. Dan seterusnya ini kan udah ada silang-silangnya. Ini kan sudah standar dari PU-nya seperti ini. Tinggal dilengkapi saja. Seperti apa sih misalkan alat yang dibutuhkan, pekerjaannya, bahan, sama jenis kerusakan kan tinggal lihat dari tabel tadi ya. Nah, kemudian slide keduanya, langkah-langkah pekerjaannya ya. Nah, kurang lebih untuk semua pekerjaan langkah 1 ini pasti sama, betul ya? Mobilisasi peralatan, pekerjaan sama ya. Terus menempatkan pengaman, karena dia di jalannya. Terus siapkan peralatan udah pasti sama ya. Jadi bisa di copy paste aja langkah 1-nya. Cuman langkah 2, 3-nya kan menyesuaikan dengan pekerjaannya ya. Dan ini sudah baku pasti ada kalau cari di internet. Cuman ya kalian tugas supaya menyusun, supaya ingat ya kalau kalian menulis ini kan pasti ingat ya seperti apa sih pekerjaannya kan. Terus misalkan yang kedua pekerjaan pengaspalan. Ini kan pengaspalan itu untuk apa saja? Yang tadi sebutkan ya. Bayar, retak garis. Ya, nah ini saya bikin contoh juga. Alat yang digunakan apa saja. Terus pekerjaan yang diperlukan, bahan, sama kode kerusakannya. Kemudian, nah ini langkah-langkahnya seperti apa. Itu kan langkah 1 masih sama ya, cuma langkah 2, langkah 3 berbeda ya. Nah, ini misalnya penutupan retak ya. Penutupan retak untuk kode kerusakan retak garis, betul nggak? Coba lihat tabel nih. Ya, betul ya, retak garis ya. P3 nih. Iya, Pak. Jadi kerusakan penutupan retak untuk kerusakan retak garis, betul-betul. Nah, ini apa? Ini pengisian retak ya. Nah, ini udah saya kasih contoh kan ada 4 kalau saya. Nah, silakan diteruskan nanti oleh kelompok 1. Berarti ada berapa lagi? 8 lagi ya. Ada 8 jenis kerusakan lagi, 8 jenis kegiatan perbaikan ya. Dibuat ininya alat apa saja, terus pekerjaan yang diperlukannya, bahannya, sama kode kerusakannya apa sih kan. Kalau pekerjaan ini sama cara-cara kerjanya ya. Kemudian yang kedua untuk trotoar. Trotoar lihat di sini. Kalau trotoar ada pekerjaan apa saja, ada pengaspalan ya. Ada pemelitan ulang nih W1, W2 sampai W7, terlihat nggak? Iya, terlihat Pak. Misalkan pekerjaan penggantian lantai dikerjakan jika apa? Jika rusaknya adalah tidak rata gitu ya. Berarti diganti ubin bloknya gitu ya. Nah, dibuatnya kayak tadi, berarti alat yang digunakan apa saja, terus pekerjaannya
pekerjanya siapa saja ya, dan jumlahnya berapa orang, kemudian bahannya ya, persis seperti tadi, sama langkah pikir seperti apa gitu. Kemudian drainase juga sama, ini drainase. Kemudian ada yang perlengkapan jalan dan marka jalan ya. Kemudian pekerjaan lereng pada jalan timbunan ini. Ini kalau pekerjaan darurat kan dia bukan rutin, bukan periodik ya. Jadi tidak ada tabelnya, tapi saya sebutkan di sini ya. Di pekerjaan hanya ada 3 ya. Contoh pekerjaan darurat ya. Kemudian ini pekerjaan jembatan dan gorong-gorong ya. Ketiga juga. Ini yang agak banyak itu adalah untuk kelompok 1, berapa lagi? Kelompok 1 ya. Kelompok 2 ya. Sama kelompok 3 ya. Baik, Pak. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Nanti ini materinya akan saya share di WA group buat acuan kalian nih supaya nggak bingung. Jadi nanti untuk kelompoknya silakan membagi masing-masing ya. Saya tidak akan membagi, silakan cocokkan kalian dengan siapa. Yang pasti tugas ini harus selesai. Boleh cari dari internet atau dari buku, terserah. Jadi udah saya kasih contoh seperti apa saja yang harus kalian cari tugasnya. Sampai sini ada pertanyaan? Untuk nanti tugasnya itu dalam bentuk laporan Word atau PowerPoint, Pak? Untuk tugasnya itu, jadi dalam bentuk laporan dan PowerPoint. Jadi minggu depan dipresentasikan. Jadi hari ini saya fasilitasi Zoom, silakan sampai jam kuliah selesai, boleh dipakai Zoom-nya. Kalian berdiskusi, pokoknya minggu depan sudah jadi berupa laporan dalam Word ya, dan dipresentasikan menggunakan PowerPoint. Ini dua-dua dikumpulkan, PowerPoint dan laporannya ya. Ada yang masih bingung? Minggu depan berarti Pak dikumpulinya, atau sebelum perkuliahan? Ya, dikumpulkannya mungkin jangan ini kan hari Senin depan presentasinya. Ya, dikumpulkan mungkin hari Minggu pagi lah ya, paling telat ya. Kalau bisa Sabtu siang, biar saya bisa baca-baca dulu ya. Karena kan lumayan nih, ada 7 laporan. Kalau saya bacanya mendadak susah juga ya. Oh iya, baik Pak. Ya, jadi menurut saya tidak sulit, tapi harus mencari gitu ya. Karena kalau tidak dipaksa mencari, mungkin kalian tidak efektif ya belajar, hanya mendengarkan saya bicara saja kan. Jadi coba dicari, pasti dapat lah. Seperti itu, ada pertanyaan lagi? Cukup jelas atau masih bingung? Ya. Bukan, ini sudah standar. Bukan studi kasus, ini sudah standar. Jadi memang Pak, sudah standarnya seperti itu. Misalkan jika pekerjaan ini, maka alatnya apa saja, bahannya apa, pekerjanya berapa orang. Jadi kalau di studi kasus agak ribet, ini udah standar. Mau studi kasus apapun, jika kerusakannya lubang, pasti pekerjaannya seperti itu gitu. Ya. Nah, saya share PPT-nya di WA group ya. Ya. Kan ada di tabelnya. Saya ulangi lagi ya. Pengen tahu gitu Pak, maksudnya apa? Sebentar. Saya share lagi. Sok, dilihat dulu gambar ini, kelihatan nggak? Nah, ada. Jadi fokus kalian tuh lihat kode yang ini nih, yang P1 sampai A3. Ada? Benar. Nah, kemudian kalau untuk yang ini tuh, kalau W1 sampai W7 ada? Nah, dan seterusnya. Itu kan jenis pekerjaan perbaikannya ya? Ya nggak? Nah,
Jadi tinggal dicari saja, misalkan untuk pekerjaan perbaikan penebaran pasir atau apa pengaspalan pada jalan dan bahu jalan kan. Dicari saja alatnya digunakan apa saja ya. Kemudian yang bekerja siapa saja, ada mandor, pekerja atau mekanik, apa jumlahnya berapa ya. Kemudian materialnya apa saja, berarti kan kalau pengaspalan materialnya apa saja? Ya, coba lihat tuh ada aspal ya dan agregat ya. Betul? Ya gitu, alatnya apa, bahannya apa, pekerjaannya yang diperlukan berapa orang dan apa saja, apakah mandor, operator, pekerja ya. Jadi kalau mandor pekerja pasti ada, betul ya? Nah, kalau operator itu jika menggunakan alat berat, betul ya? Nah, terus mekanik diperlukan jika ya itu mungkin alatnya ada perbaikan atau apa gitu, alat yang perlu dijaga gitu ya. Kan tidak semua perlu mekanik ya. Contoh ini nih, kalau misalkan penebaran pasir nggak perlu mekanik kan ya. Hanya operator alat berat saja ya. Nah, tapi ketika dia sudah pekerjaan pengaspalan dia perlu mekanik. Karena mungkin ada alat yang memerlukan mekaniknya gitu ya. Nanti panduannya mungkin seperti ini, dilihat apa sih yang perlu dicari ya. Ini kan sudah saya kasih contoh beberapa jenis pekerjaan ini. Itu dibuat juga cara kerjanya ya. Langkah-langkahnya. Terus langkah 1 pasti sama, pekerjaan apapun pasti sama langkah 1 ya. Dan bisa dilihat mungkin dilihat di WA group, download dulu aja biar nggak bingung. Sok coba lihat dulu biar terlihat dulu. Pak izin bertanya Pak. Silakan. Kalau yang kerusakan perbaikan pekerjaan darurat itu berarti hanya ada 3 saja ya item pekerjaan? Hanya ada 3 ya. Karena kan minggu lalu sudah saya jelaskan ya. Kalau darurat itu kan hanya ketika ada sesuatu ya. Ketika ada darurat, bukan periodik, bukan rutin ya. Jadi dia apa sistemnya dia merespon jika ada misalkan yang apa contoh saya itu longsor ya. Apa kendaraan akan melintang ya. Iya Pak. Misalkan penyingkiran material longsor, terus memindahkan kendaraan atau muatan yang menghalanginya, misalnya ada kendaraan terguling atau muatannya tumpah. Jadi perbaikan perasaan jalan yang rusak itu pun darurat, tidak terencana ya. Ya silakan dicoba dulu itu kata kuncinya, cari di Google atau di buku-buku pasti ada. Baik Pak. Nah ini sudah standar ya. Ya kenapa ini saya kasih tugas walaupun mudah supaya ingat ya. Kalau kalian ngetik pasti kan ingat ya dibandingkan mendengarkan nih. Iya Pak. Oke, ada lagi pertanyaan nggak? Belum ada Pak. Halo. Oke, silakan dicoba dulu dikerjakan. Nanti saya standby di WA grup ya. Kalau ada pertanyaan saya masuk Zoom lagi nanti ya. Baik Pak. Baik Pak. Silakan dibagi sesuai yang tadi, yang kira-kiranya banyak ya pekerjaannya. Itu yang jumlah anggotanya 5 tadi ya. Baik Pak. Oke, sok silakan masuk. Jadi ini breakout-nya masih ada nggak sih tadi? Ada ya? Masih ada Pak. Oke, silakan masuk sesuai dengan nama kelompoknya 1-7 ya. Silakan masuk ke atau dibagi dulu lah sebelum masuk ya, pasti harus dibagi dulu. Sok gimana baginya? Silakan pembagian kelompoknya bagaimana? Mungkin ini Pak lagi mau dikocok dulu. Sok silakan. Nanti udah gitu langsung masuk ke breakout, langsung kerjakan. Karena kan kalian kan pada bekerja sebagai besar ya, susah kalau nanti temunya. Jadi manfaatkan jam kuliah ini.